gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah, ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Pengamat sepak bola Indonesia sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, menegaskan bahwa ada konflik internal dalam tubuh timnas Indonesia sebelum pertandingan melawan Cina yang dijadwalkan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Bahkan akibat konflik tersebut, ada pemain timnas Indonesia yang berniat kembali ke klubnya, namun langkah itu terhalang oleh Kapten Jai Idzes. Akmal Marhali, yang telah berpuluh-puluh tahun berkarir sebagai jurnalis, menilai bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memiliki potensi besar. Namun, ia juga mencatat adanya ketegangan dalam skuad, yang dimulai sejak Piala Asia 2023. Satu masalah yang terlihat sejak Piala Asia 2023, bersama Save Our Soccer. Saya telah mempelajari tim ini dan saya melihat bahwa timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memiliki potensi besar. Namun, mungkin ada gesekan-gesekan di tengah jalan, seperti masalah arogansi pelatih. Saya melihat benih-benih permasalahan ini tidak dimulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi sudah terlihat sejak Piala Asia 2023, ujar Akmal Marhali dalam program di TV One pada Selasa, 7 Januari 2025. Menurut Akmal, puncak masalah tersebut muncul setelah pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia pada Kamis, 10 Oktober 2024. Setelah pertandingan itu, sejumlah pemain Timnas Indonesia meminta untuk berdiskusi dengan Shin Tae-yong mengenai strategi permainan. Permintaan diskusi seperti itu sebenarnya biasa dilakukan oleh pemain-pemain yang berkarier di Eropa. Namun, menurut Akmal, Shin Tae-yong menganggap permintaan tersebut sebagai pembangkangan. Setelah pertandingan melawan Bahrain, ada hal yang aneh. Biasanya, pemain-pemain Eropa meminta untuk berdiskusi dengan pelatih mengenai strategi. Saya melihat ada ruang yang tidak dibuka oleh pelatih. Pemain yang meminta diskusi dianggap pelatih sebagai pembangkangan, yang akhirnya diancam tidak dimainkan, ditambah Akmal. Akibatnya, saat timnas Indonesia menghadapi Cina, Shin Tae-yong menurunkan formasi yang mengejutkan. Tom Haye dan Sandy Walsh, yang sebelumnya menjadi pemain andalan, tiba-tiba hanya duduk di bangku cadangan. Bahkan, Eliano Rangers, yang berstatus pemain Eredivisie, PSC Zwolle, gagal masuk dalam susunan pemain, meskipun kondisinya bugar. Lebih mengejutkan lagi, Jai Idzes, yang sebelumnya menjabat sebagai kapten, tiba-tiba kehilangan jabatannya dalam laga melawan Cina. Bahkan setelah perdebatan antara pemain dan Shin Tae-yong, ada pemain yang tidak ingin bermain lagi, enggan turun ke lapangan, bahkan berniat pulang. Namun, mereka akhirnya ditahan oleh Kapten Jai Idzes, dan ban kaptennya dicopot dan diberikan kepada Asnawi Mangkualam, kata Akmal. Pada akhirnya, ada satu pemain yang hanya bermain sebentar dan kemudian tidak dimainkan lagi, sementara dua pemain starter lainnya duduk di bangku cadangan. Hal ini membuat publik bertanya-tanya mengapa timnas Indonesia tidak bisa meraih kemenangan melawan Cina. Ketika Akmal Marhali menyampaikan hal tersebut, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga hadir. Namun, saat diminta klarifikasi, Arya Sinulinga tidak membantah pernyataan Akmal. Disinggung oleh Erick Thohir. Masalah komunikasi ini juga disinggung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers terkait pemecatan Shin Tae-yong pada Senin, 6 Januari 2025. Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI mencari pelatih yang lebih mampu berkompromi dengan pemain demi kepentingan timnas Indonesia. Kami melihat perlunya seorang pemimpin yang bisa menerapkan strategi yang disepakati oleh pemain, komunikasi yang lebih baik, serta implementasi program yang lebih efektif, kata Erick Thohir. Dinamika ini cukup kompleks. Jika kami membuat keputusan terburu-buru, mungkin hasilnya tidak akan baik. Namun, kami sudah merasakannya sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan melawan Cina. Hanya saja, waktu yang terlalu mepet saat itu. Jadi, keputusan terbaik adalah memecat Shin Tae-yong, tambah Erick Thohir. Pengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia akan diumumkan pada Minggu, 12 Januari 2025. Beberapa kabar beredar bahwa legenda sepak bola asal Belanda, Patrick Kluivert, akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Situasi yang terjadi di timnas Indonesia saat ini menunjukkan adanya masalah internal yang cukup serius. Konflik antara pelatih Shin Tae-yong dan beberapa pemain, ditambah dengan keputusan-keputusan kontroversial dalam pemilihan pemain, menggambarkan adanya ketegangan dalam tubuh tim yang seharusnya tidak terjadi di level tim nasional. Satu sisi, Akmal Marhali mengungkapkan bahwa timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong sebenarnya memiliki potensi besar, yang terlihat dari pencapaian mereka di beberapa turnamen internasional. Namun, masalah komunikasi antara pelatih dan pemain menjadi titik lemah yang menghambat kinerja tim. Ketika pemain meminta diskusi mengenai taktik atau strategi, dan permintaan tersebut malah dianggap sebagai pembangkangan oleh pelatih,
Ini menciptakan ketegangan yang bisa merusak atmosfer tim. Pemain-pemain yang tidak merasa didengarkan atau diperlakukan dengan adil bisa mulai merasa frustrasi dan kehilangan motivasi. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI juga mencerminkan bahwa ketegangan ini sudah mencapai puncaknya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan kompromi antara pelatih dan pemain. Hal ini penting untuk membangun suasana tim yang harmonis dan produktif. Sebagai sebuah tim nasional, lebih penting bagi pelatih untuk menjaga keharmonisan dalam tim, karena ketegangan internal bisa berdampak buruk pada kinerja di lapangan. Keputusan untuk mengganti pelatih dengan figur seperti Patrick Kluivert, jika benar, menunjukkan langkah besar untuk mencari sosok yang bisa lebih berkomunikasi dengan pemain dan membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, pengganti Shin Tae-yong harus memahami dinamika ini dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, keberhasilan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada strategi pelatih, tetapi juga pada keterbukaan dan komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain. Jika ini bisa terjalin dengan baik, potensi besar yang dimiliki oleh timnas Indonesia bisa berkembang lebih maksimal di masa depan. Setiap tantangan yang dihadapi dalam hidup, termasuk dalam sepak bola, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Apa yang terjadi di timnas Indonesia saat ini, meskipun sulit, bisa menjadi momentum untuk membangun sebuah tim yang lebih solid, lebih kompak, dan lebih kuat dari sebelumnya. Konflik dan ketegangan adalah bagian dari proses yang tidak bisa dihindari, terutama ketika ada banyak kepentingan yang berbeda dalam satu kelompok. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya. Bagi pemain, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam timnas Indonesia, ini adalah waktu untuk merenung, belajar dari pengalaman, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Setiap kesalahan adalah peluang untuk berkembang, dan setiap perbedaan pendapat adalah kesempatan untuk saling memahami dan berkompromi. Ingatlah bahwa tim yang solid tidak dibangun dari kesempurnaan, tetapi dari bagaimana kita saling mendukung dan bekerja sama meski di tengah perbedaan. Bagi timnas Indonesia, perjuangan ini jauh dari selesai. Setiap langkah menuju kesuksesan selalu diiringi dengan tantangan. Tetapi, dengan tekad yang kuat, komunikasi yang lebih baik, dan rasa saling menghormati, kalian dapat mengatasi segala hambatan yang ada. Semoga kalian tetap semangat, berjuang bersama, dan berikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kalian memiliki potensi yang luar biasa, dan dengan kerja keras serta kebersamaan, kemenangan pasti akan datang. Jangan pernah ragu untuk terus maju, karena setiap perjalanan panjang dimulai dengan langkah pertama yang penuh keyakinan.